Tawaran besar dari Rusia terkait jet tempur generasi kelima Sukhoi Su-57 ke India. Bukan versi biasa, tapi varian 2 kursi, tandem seat, yang punya fungsi jauh lebih canggih. Dalam perkembangan terbaru, Rusia menawarkan varian 2 kursi dari Sukhoi 57 kepada India. Bukan sekedar kursi tambahan, tapi konsep baru. Pilot dan operator duduk berdampingan, mengubah jet ini menjadi pusat komando udara yang bisa mengendalikan drone tempur dalam satu sistem terintegrasi. Di ajang Wings India 2026, Rusia tidak sekedar memamerkan pesawat tempur. Mereka datang membawa ide, dan idenya cukup berani. Versi 2 kursi dari Sukhoi 57 yang bukan cuma jet tempur biasa, tapi semacam otak terbang di medan perang. Kalau biasanya kita bayangkan jet tempur itu satu pilot, fokus terbang, kunci target, lalu tembak, di sini konsepnya beda jauh. Ini seperti naik motor sendirian dibanding naik mobil dengan sopir dan navigator yang sama-sama jago. Di Sukhoi 57 versi tandem ini, pilot di depan tetap jadi jagoan setir. Dia yang mengendalikan pesawat, bermanuver, menghindari misil. Tapi di belakang, ada satu orang lagi yang perannya tidak kalah penting. Dia seperti sutradara di balik layar. Orang di kursi belakang ini mengatur semuanya. Sensor, radar, peperangan elektronik, bahkan mengendalikan drone tempur. Jadi bukan cuma satu pesawat lawan satu pesawat lagi. Ini satu pesawat bisa memimpin pasukan mini di udara. Nah, disinilah konsep modern yang disebut network-centric warfare mulai terasa. Perang sekarang bukan lagi soal siapa punya senjata paling besar, tapi siapa yang paling cepat dapat informasi dan paling pintar mengolahnya. Dan lebih menarik lagi, konsep manned-unmanned teaming membuat pesawat ini bisa berteman dengan drone seperti S-70 Okhotnik. Bayangkan, satu jet tempur masuk ke wilayah musuh, tapi dia tidak sendirian. Dia ditemani beberapa drone yang bisa maju duluan ke area berbahaya. Kalau ada radar musuh, drone yang kena duluan. Kalau ada target penting, drone bisa langsung serang. Sementara pilot manusia tetap di posisi lebih aman. Ini seperti main catur, tapi pionnya bisa terbang sendiri. Sekarang kita tarik ke konteks India. India sebenarnya sedang mengembangkan jet tempur generasi kelima sendiri, yaitu AMCA. Tapi seperti proyek besar pada umumnya, ya tidak bisa instan kan? Butuh waktu, biaya, dan tentu saja kesabaran yang kadang bikin kepala agak panas. Disinilah Rusia masuk dengan strategi yang cukup cerdas. Mereka bilang, tidak usah tunggu terlalu lama, pakai dulu Sukhoi 57 ini sebagai jembatan. Jadi bukan menggantikan proyek AMCA, tapi mengisi kekosongan sementara. Ibaratnya sambil bangun rumah impian, tetap butuh tempat tinggal yang layak dulu. Yang bikin India makin mikir keras adalah tawaran transfer teknologi. Rusia menawarkan sesuatu yang jarang terjadi, akses penuh, produksi lokal, integrasi senjata buatan India, bahkan sampai ke kode sumber. Ini penting sekali, karena selama ini India sering tersandung saat kerjasama dengan negara barat. Contohnya saat mereka membeli Dassault Rafale, ada banyak batasan yang membuat India tidak bisa sepenuhnya mengutak-atik sistem di dalamnya. Nah, Rusia datang dengan pendekatan yang lebih fleksibel, seolah berkata, silakan, ini dapurnya juga boleh dilihat. Dan buat negara yang sedang mengejar kemandirian industri pertahanan, itu seperti dikasih kunci rumah, bukan cuma disuruh numpang. Sekarang pertanyaannya, kenapa ini penting buat kita di Indonesia? Indonesia juga sedang berada di persimpangan yang mirip. Kita membeli Rafale, kita juga terlibat dalam proyek KF-21 Korea Selatan, dan di saat yang sama, kita ingin punya kemandirian teknologi. Situasinya hampir seperti India, hanya skalanya berbeda. Kalau konsep seperti Sukhoi 57 2 kursi ini benar-benar berhasil, maka ke depan, cara perang udara akan berubah total. Bukan lagi sekedar beli pesawat yang bagus, tapi bagaimana pesawat itu bisa terhubung, mengendalikan drone, dan menjadi pusat komando di udara. Dan di titik ini, kita bisa mulai bertanya dengan nada sedikit santai. Kalau suatu hari Indonesia ditawarkan konsep serupa, kira-kira kita siap tidak? Bukan cuma soal uang, tapi soal kesiapan industri, sumber daya manusia, dan keberanian untuk mengelola teknologi yang kompleks. Karena jujur saja, punya teknologi canggih itu keren,
tapi mengelolanya tanpa pusing 7 keliling, itu levelnya sudah beda lagi. Kalau kita lanjutkan bayangannya, situasinya makin menarik, karena ini bukan lagi soal satu pesawat canggih, tapi soal perubahan cara berpikir dalam peperangan udara. Dulu, kekuatan udara itu identik dengan jumlah pesawat dan seberapa canggih rudalnya. Sekarang, mulai bergeser. Yang jadi kunci justru siapa yang pegang kendali permainan. Dan disinilah Sukhoi 57 versi 2 kursi ini mulai terlihat seperti dirijen orkestra. Bukan cuma ikut bertarung, tapi mengatur seluruh jalannya peperangan. Bayangkan, Indonesia suatu hari punya konsep seperti ini. Satu pesawat di udara, tapi dia mengendalikan beberapa drone sekaligus. Drone itu bisa dipakai untuk pengintaian di wilayah rawan seperti perbatasan Natuna, bisa juga untuk misi serangan tanpa harus langsung mengirim pilot ke zona berbahaya. Secara strategi, ini bisa mengubah banyak hal. Misalnya, dalam kondisi konflik terbatas, Indonesia tidak perlu langsung mengerahkan banyak pesawat tempur ke garis depan. Cukup satu pusat komando terbang yang mengatur semuanya dari udara. Lebih hemat, lebih aman, dan tentu saja lebih bikin lawan bingung. Tapi di balik semua kecanggihan itu, ada satu hal yang sering terlupakan. Teknologi secanggih apapun tetap butuh manusia yang benar-benar paham cara menggunakannya. Dan ini bukan soal bisa menerbangkan pesawat saja, tapi soal memahami sistem, data, bahkan cara berpikir perang modern. Karena operator di kursi belakang Sukhoi 57 itu bukan cuma kopilot, dia harus bisa membaca situasi seperti pemain catur profesional, mengatur drone seperti main strategi real-time, dan mengambil keputusan dalam hitungan detik. Kalau kita jujur melihat kondisi Indonesia sekarang, tantangannya bukan cuma membeli alat utamanya, tapi bagaimana menyiapkan ekosistemnya, mulai dari pilot, operator sistem, insinyur dalam negeri yang bisa ikut terlibat. Dan disinilah pelajaran dari India jadi sangat relevan. Mereka tidak hanya berpikir beli jadi, tapi bagaimana setiap pembelian itu bisa meningkatkan kemampuan dalam negeri. Itulah kenapa isu transfer teknologi jadi sangat krusial. Indonesia sebenarnya sudah mulai ke arah sana, lewat kerjasama dengan Korea Selatan di proyek KF-21. Tapi kalau dibandingkan dengan tawaran Rusia ke India, yang sampai membuka akses kode sumber, kita jadi bisa melihat level permainan di dunia ini sudah naik. Pertanyaannya sekarang, bukan lagi kita beli pesawat apa, tapi kita mau jadi pengguna saja atau juga pemain dalam pengembangan teknologi itu sendiri. Karena ke depan, negara yang hanya jadi pembeli pasti akan tertinggal satu langkah. Sementara negara yang berani masuk ke dapur teknologi, meskipun pelan di awal, tapi lama-lama bisa masak sendiri. Dan kalau konsep Sukhoi 57 ini benar-benar jadi standar baru, maka ke depan bukan tidak mungkin perang udara akan lebih mirip permainan strategi digital daripada duel pesawat seperti yang sering kita lihat di film. Di titik ini, semuanya kembali ke pilihan besar. Apakah kita siap ikut berubah atau justru masih nyaman dengan cara lama? Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.